ke-14 ayat 3 dengan judul tentang pertobatan dan janji. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah penyesalan itu seringkali datang terlambat. Pepatah mengatakan, apalah daya nasi sudah menjadi bubur. Dari pepatah ini, kalau kita telah di dalam pengertiannya, sebelum nasi menjadi bubur, sesungguhnya kita masih bisa mencegah agar nasi tidak menjadi bubur. Di mana ketika mau memasak, kita yang menentukan apakah mau menjadikan beras yang akan kita masak itu menjadi bubur atau nasi biasa. Dan ini tergantung dari banyaknya kadar air yang kita sertakan bersama dengan beras yang sudah kita masak. Artinya, kita masih bisa mencegah sesuatu agar tidak sampai mencapai kesalahan yang sangat fatal. Perkataan penyesalan sebagai terlambat pun sesungguhnya bisa kita hindari. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan, pikir itu pelita hati. Pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat itu tidaklah salah. Kita selalu menyesali segala tindakan atau perbuatan kita salah di masa lalu. Kita menyesali keputusan yang salah di masa lalu. Kita menyesali setiap perkataan buruk yang pernah terlontar dari mulut kita yang ternyata berdampak dan berbuat terhadap diri seseorang. Namun penyesalan tidak penyesalan. Masa lalu tidak bisa kita ulang. Baik atau buruk, apa yang terjadi akan menjadi berat kita di hidup kita. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan dan perkataan kita, pertimbangan dan kebijaksanaan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Jangan bersikap tergesa-gesa, jangan asal mengambil keputusan, jangan berpikir bagaimana nanti, tetapi berpikirlah nantinya akan bagaimana. Artinya, pertimbangkanlah segala sesuatu secara matang. Betul, kita memang tidak mungkin terhindar sama sekali dari yang namanya penyesalan. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Namun, dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, paling tidak kita berjalan di jalan yang aman dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita selalu dibimbing dan diarahkan oleh orang tua untuk berpikir dan bertindak secara bijak hari ini, karena penyesalan kemudian tidak mendatangkan kegunaan. Dalam Kompas kalimat ayat 2 dituliskan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan jagalah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataan itu. Pernahkah Anda merasa dan menyesal setengah mati setelah melakukan sesuatu? Kita cukup sering mengalaminya. Seringkali rasa kesal itu dari berbuat mencegah kita, sehingga sepanjang hari kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Kita mungkin malu dan marah pada diri sendiri, dan biasanya tidak ingin bertemu dengan siapapun, bahkan berpikir ingin lenyap dari dunia ini. Saya berpikir, itulah yang juga dirasakan Yudas setelah menjual Yesus. Tenggelam dalam penyesalan, Yudas pergi menggantung diri. Mungkin ia terlalu malu kembali dan mengakui kesalahannya kepada murid-murid. Ia kehilangan kesempatan menerima kebenaran Tuhan, kontras dengan Petrus yang menangisi dosanya, tetapi kemudian kembali menuju Tuhan. Dalam bagian Alkitab yang lain, sukacita Yudas disebut sebagai sukacita dari dunia, pusatnya adalah diri sendiri. Sementara sukacita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi teman-teman, janganlah pernah merasa semuanya terasa terlambat, karena semua hal yang datang dalam kehidupan kita membawa sekeping pelajaran dan hikmat yang bisa menjadikan kita lebih dewasa dan matang dalam